Oke, selamat pagi adik-adik. Saya Ibu Ari. Kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum kita memulai materinya, Panganjaliman Om Swastiastu. Adakah dari kalian yang bisa mereview atau menjelaskan kembali pertemuan sebelumnya? Siapa ini? Oke, sudah ada. Widya Sari, AP9 ya. Silakan. Jadi materi minggu lalu yaitu masih tentang table setup. Sebelum menata meja yang harus dikuasai yang pertama yaitu alat, yaitu nama alatnya dan juga fungsi alat tersebut. Yang kedua yaitu memahami menu yang disajikan atau menu yang ada di setiap hotel. Setelah itu barulah melakukan menata meja. Yang dilakukan pertama saat akan menata meja yaitu pertama memilih alat yang sesuai. Yang kedua melakukan polis alat. Yang ketiga yaitu melipat napkin. Setelah melakukan prepare, setelah itu barulah menata meja. Saat menata meja yang dipasang pertama yaitu linen. Yang pertama Multon atau tablecloth protector, yaitu berfungsi melindungi meja dari cairan dan juga bersifat kedap suara. Yang kedua yaitu memasang tablecloth. Yang ketiga yaitu memasang top cloth atau slip cloth atau table runner. Yang keempat yaitu memasang napkin. Setelah memasang linen, barulah memasang cutleries. Cutleries yang pertama dipasang yaitu alat-alat main course ya, yang berada di tengah. Alatnya yaitu dinner knife dan dinner fork. Ya, yang kedua yaitu memasang alat untuk sup, yaitu soup spoon, berada di samping dinner knife. Setelah itu memasang alat untuk appetizer, berada di paling luar. Alatnya yaitu dessert knife dan dessert fork. Kemudian yang terakhir, memasang dessert. Alat untuk dessert yaitu dessert spoon dan dessert fork, berada di atas napkin atau di atas. Kemudian memasang B&B knife dan B&B plate atau butter spreader. Letaknya di kiri, di samping dessert knife. Kemudian memasang water goblet. Letaknya di kanan, di ujung dinner knife. Setelah memasang alat-alat untuk makan, ini disebut dengan cover, yang dimana cover merupakan satu set alat makan yang digunakan atau untuk satu orang saja. Kemudian yang terakhir yaitu memasang aksesoris atau table aksesoris yang berada di tengah meja. Peralatannya yaitu salt and pepper shaker, S3, table number, dan yang terakhir memasang flower vase. Terima kasih, Bu. Oke, good, bagus sekali ya. Coba Nimade Giri Sutami, silakan. Yang pertama yaitu luruskan letak meja dan kursi sedemikian rupa sehingga terlihat rapi. Yang kedua, siapkan seluruh peralatan untuk menata meja di atas baki kecil. Yang ketiga, pasang tablecloth atau telapak meja yang bersih, rapi, dan licin. Yang keempat, letakkan gues napkin yang sudah dilipat di atas meja, tepat di tengah cover atau di depan kursi masing-masing. Yang kelima, knife diletakkan di sebelah kanan gues napkin. Selanjutnya, fork
diletakkan di sebelah kiri guest napkin dengan jarak antara knife dan fork kurang lebih 26 cm. Selanjutnya, letakkan baby plate di sebelah kiri fork dengan posisi berdekatan. Selanjutnya, letakkan baby knife di atas baby plate di sebelah kanan. Lalu, letakkan water goblet di atas knife dengan jarak sekitar 1 cm dari ujung knife. Langkah selanjutnya, letakkan vas bunga tepat di tengah-tengah meja. Lalu, letakkan asbak dan mengaturnya di sebelah kiri dan kanan vas bunga. Periksa kembali perlengkapan dengan tepat peralatan yang ditata. Di samping itu ada beberapa yang harus diperhatikan dalam penataan meja. Untuk set coffee shop, maka tabel mat atau doily mat agak dipasang yang bersih, rapi, rata, dan baik. Service plate atau show plate diletakkan tepat di tengah-tengah duduknya tamu dengan jarak 2 cm dari sisi meja. Staging cover atau jarak setup di meja kurang lebih 60 cm. Dinner knife diletakkan di sebelah kanan. Service plate atau show plate bagian tajamnya menghadap ke kiri dan mengarahkan ke service atau show plate. Service knife ke sebelah kanan dinner knife dengan arah yang sama seperti dinner knife. Soup spoon. Soup spoon diletakkan di sebelah kanan fish knife. Butter spreader diletakkan di sebelah kanan soup spoon atau di atas bread butter plate. Oyster diletakkan di sebelah kanan butter spreader atau di sebelah kanan soup spoon jika butter spreader disimpan di atas baby plate. Sudah, Bu? Oke, good, thank you. Tapi ada beberapa miss atau kurang tepat dalam pronunciation-nya ya. Contohnya seperti garpu. Garpu bahasa Inggrisnya apa? Fork, bukan fork ya, tapi fork. Fork. Nah, kemudian kalau pisau bukan knife, tapi knife. Oke. Kemudian butter spreader. Spread ya, mengoles artinya spreader. Biar gampang ya. Butter spreader. Kemudian apalagi ya tadi tablecloth, multong, mat. Table mat. Bukan mat, tapi mat. Oke. Tapi sudah bagus ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya yaitu tentang lipatan napkin. Nah, karena minggu depan hari Senin kita akan praktek perkenalan alat dan juga lipatan napkin. Oke. Nah, sekarang sebelum kita praktek, jadi kita harus tahu dulu teorinya seperti apa. Nah, jadi lipatan napkin atau yang disebut dengan folding napkin itu adalah bentuk lipatan dari serbet yang biasanya diletakkan di atas meja, yang fungsinya kadang-kadang sebagai hiasan dan mempunyai bentuk penampilan yang indah dan menarik. Jadi lipatan napkinnya itu jenis-jenisnya banyak sekali ya. Ada yang namanya standing napkin, ada yang underliner napkins, ada juga yang dibilang glass napkin. Bentuknya juga macam-macam, ya. Kemudian bahan dan ukuran napkin. Nah, yang pertama serbet makan atau napkin dapat dibuat dari kertas atau kain dengan bermacam-macam warna dan disesuaikan dengan taplak meja makan. Seperti itu. Ya. Kemudian serbet napkin ini ukurannya yang paling kecil itu 35 kali 35 jadi square kayak kotak ya. Kotak seperti itu 35 kali 35, 40 kali 40, 45 kali 45 dan 50 kali 50 yang besar. Kalau ukurannya yang kecil 35 kali 35 dan 40 kali 40 biasanya digunakan untuk breakfast. Oke, kecil karena hanya cukup untuk fork, spoon sama knife.
Itu ya cukup. Kalau 45 kali 45 dan 50 kali 50 itu digunakan untuk lunch and dinner. Ya, jadi ukurannya lebih besar. Oke. Letak daripada serbet makan atau napkin itu diletakkan di pangkuan tamu. Seperti itu. Oke. Nah, fungsi napkin adalah yang pertama untuk menghias meja atau mendekorasi meja. Yang kedua, untuk menutupi pangkuan tamu pada saat makan. Jadi ketika tamu makan, jika ada makanan yang jatuh ke baju, jadi baju sudah terlindungi. Kemudian untuk membersihkan mulut, bibir ya, untuk membersihkan bibir. Kemudian sebagai bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat contohnya seperti ini. Nah, jika tamu meletakkan napkin di meja dengan lipatan, maka itu artinya tamu hendak mau pergi ke belakang atau mau ke toilet atau izin mau meninggalkan meja sementara, tapi pada akhirnya tamunya akan balik. Itu maksudnya bahasa isyarat, ya. Nah, napkin ini diletakkan di atas meja. Ada yang diletakkan di atas meja, ada juga yang diletakkan di belakang kursi. Nah, itu artinya tamunya belum selesai makan. Tamunya masih makan, namun dia izin dulu sebentar. Mungkin mau ke toilet atau bertemu dengan seseorang gitu. Jadi waiter waitress tidak boleh mengambil makanannya walaupun tidak ada tamu di sana di meja itu. Seperti itu maksudnya ya, bahasa isyarat. Kemudian menutupi baju agar tidak kotor. Nah, sudah tadi. Kemudian lipatan napkin yang indah dapat menyemarakan ruang makan sehingga menambah selera makan. Ini itu benar juga ya. Kalau table setup-nya sudah bagus, cantik, kemudian rapi, maka selera makan pun juga akan ada. Ya kan? Nah, kalau seandainya mejanya sudah kotor, kemudian lipatan napkinnya juga tidak rapi, maka tamunya pun selera makannya juga akan hilang. Seperti itu. Ya, kurang lebih. Sudah? Kemudian jenis-jenis lipatan napkin atau lipatan serbet napkin. Yang pertama ada standing napkin. Standing napkin itu adalah lipatan napkin dengan posisi berdiri. Jadi napkinnya itu ada yang namanya layer, dia posisinya tidur. Nah, ini berdiri, tegak, lurus. Kemudian contohnya itu kayak candle napkin, ada fan cox, ada fan atau simple fan, ada double fan juga, kemudian ada cocoms. Cocoms itu seperti janggar ayam, ya. Kemudian ada bishop hat. Bishop hat itu seperti topi. Okay. Kemudian ada banana, pisang. Kemudian ada piramid. Kemudian ada simple fan. Kemudian ada apa lagi ya? Banyak sekali ada contoh-contoh standing napkins. Jadi napkin yang berdiri. Nah, pada umumnya yang digunakan di restoran itu adalah napkin yang standing, lebih umum digunakan. Ya, tapi tergantung juga standar dan standar restoran itu sendiri. Entah mereka yang penting kesepakatan aja. Ya. Lipatan napkin dalam satu meja itu harus sama. Misalkan ada 20 meja, kedua 20 meja itu harus sama. Contohnya mau ngambil apa? Bishop. Ya, silakan 20 tables itu harus semuanya bishop. Misalkan mau ngambil banana napkins, jadi 10 meja itu harus lipatan banana napkins. Seperti itu. Jadi tidak boleh misalkan di table ini pakai bishop, di table itu pakai piramid, di table di sana pakai simple fan. Seperti itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus sama, konsistensi. Ya. Kemudian yang nomor 2 ada underliner. Sorry, salah tulis ya. Underliner atau underlines ya. Jadi posisi daripada napkin itu tidur. Ada show plate namanya. Show plate itu piring yang diletakkan di tengah-tengah. Jadi di table setup nanti saya akan kasih tahu gambarnya seperti apa. Jadi di dalam table setup itu ada show plate namanya. Show plate itu di atas show plate-nya ada napkin. Ya, napkin underline. Contohnya ada lotus, ada rose, ada diamond, kemudian ada snowflake dan lain-lain. Banyak sekali ya. Ada pocket, ada kimono, ya banyak.
Nah, berikut saya kasih tahu gambarnya ya. Oh, sebelumnya syarat-syarat serbet napkin, serbet makan atau napkin. Nah, bagaimana kita cara memilih serbet napkin yang baik? Yang pertama itu adalah bahannya mudah mengisap air. Jadi, misalkan ya, ada tamunya sedang minum, kemudian jatuh tiba-tiba. Nah, jadi dengan napkin saja itu sudah bersih, sudah terserap dengan air. Itu maksudnya. Ya, jadi mudah mengisap air. Kemudian yang kedua, bahan mudah dibersihkan. Misalkan yang namanya makanan, noda-noda makanan itu sangat melekat ya. Nah, jadi carilah napkin yang mudah dibersihkan kainnya. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3 adalah selalu bersih. Biasanya ada napkin kainnya itu licek sekali. Kayak baju, kayak pakaian ya. Pakaian aja itu ada yang jenis kain padahal sudah disetrika tapi tetap juga licek. Nah, napkin juga seperti itu. Ya, jadi pilihlah napkin yang benar-benar bersih dan rapi. Kainnya juga bagus. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh lipatan napkin yang standing. Jadi yang berdiri. Biasanya pada umumnya kita menggunakan lipatan napkin yang begini, yang berdiri. Oke. Nah, yang pertama, yang ini namanya corn. Corn atau jagung. Ya. Kemudian yang nomor 2, yang ini namanya banana. Banana folding napkin. Oke. Kan kelihatan ya, ini apa namanya kulitnya ceritanya. Kemudian yang nomor 3, ini simple fan. Simple fan. Cara melipatnya itu sederhana sekali kayak membuat kertas kado ya. Tapi ada penyanggahnya di belakang. Nah, nanti kita akan praktekkan. Kemudian ini namanya piramid. Oke. Piramid. Kemudian yang ini bishop. Ini namanya bishop hat. Jadi topi raja kalau ada orang bilang seperti itu. Banyak ya ada sinonim nama-nama itu. Nah, tapi pada umumnya dikatakan bishop. Bishop hat. Kemudian yang ini namanya cocoms. Jangan rayam. Ada yang bilang perahu juga, tapi pada umumnya ada yang bilang cocoms. Ya. Oke. Jadi ini namanya standing. Next, selanjutnya, nah ini namanya underliner. Napkins. Jadi posisinya tidur. Nah, yang ini namanya snowflake. Snowflake. Jadi kayak butiran salju ya. Seperti ini. Kemudian namanya lotus. Oke. Kemudian ini rose. Yang warna merah, bunga mawar. Kemudian yang ini namanya diamond. Oke. Dan ini namanya pocket napkin. Nah, pada umumnya pocket napkin ini digunakan untuk melayani room service. Jadi semua cutleries itu dimasukkan ke dalam pocket napkin itu. Seperti itu ya. Kemudian kalau apa namanya shop plate, yang ini namanya shop plate. Oke. Nah, next selanjutnya. Nah, ini namanya glass napkin. Oke, ini goblet napkin. Gambar pertama. Kemudian yang nomor 2 itu twin candle. Jarang sekali digunakan kalau glass napkin ya, tapi biasanya digunakan di acara-acara khusus. Ya, seperti kalau ada family party, lebih ke sifatnya private, kemudian partisipannya juga sedikit, biasanya menggunakan goblet napkins atau twin candles napkin. Jadi glass napkin lah pada umumnya ya. Oke. Nah, jadi napkin ada 3 ya. Ada apa namanya standing napkins, kemudian ada underliner napkins dan glass napkin. Jenis-jenisnya sudah saya sebutkan tadi. Nah, minggu depan hari Senin kita akan praktek. Jadi prakteknya adalah perkenalan alat dan juga lipatan napkin. Setidaknya at least adik-adik di rumah silahkan pelajari bagaimana cara melipat napkin. Ketiga-tiganya tadi, standing napkin, underliner napkin, sama glass napkin.
5 lah dulu ya. Tapi seharusnya biasanya itu kurang lebih 10 napkin. Kalau kelas 3 itu mereka 20 napkin biasanya. Nah, kalau adik-adik sekarang siapkan 5 aja cukup. Tapi terdiri dari standing napkin, underliner napkin, dan sama glass napkin. Untuk alatnya nanti kita akan sediakan di sekolah. Oke. Nah, sebelumnya saya punya beberapa pertanyaan. Silakan kalian jawab atau screenshot juga boleh. Jadi yang pertama adalah sebutkan section-section atau seksi di FB service dan tugas pokoknya. Yang kedua, buatlah struktur organisasi dengan job description-nya. Oke. Nomor 3, sebutkan 10 departemen section di hotel yang erat kaitannya, artinya hubungannya. Hubungan FB service dengan front office apa? Hubungan FB service dengan housekeeping apa? Hubungan FB service dengan kitchen apa? Ya, itu silakan ditulis, dikerjakan ya. Kemudian sebutkan dan jelaskan jenis restoran yang ada di hotel. Dan terakhir, sebutkan dan jelaskan tentang restoran equipment. Ini semua materi sudah pernah kita bahas, hanya mereview kembali apakah adik-adik masih ingat atau tidak. Ini dikerjakan di rumah, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Sudah paham sampai di sana? Sebelum saya melanjutkan ke menu. Sudah di screenshot? Sudah, oke, good. Next, materi selanjutnya adalah menu. Ada yang tahu apa itu menu? Ada yang bisa memberikan saya pendapat sedikit apa itu menu? Di sana sudah ada pengertian secara umum ya, tapi secara opini adik-adik sendiri apa kira-kira menu itu? Komang Tisha. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Menurut saya menu adalah daftar makanan yang berisi harga untuk menu adalah daftar makanan yang berisi harga. Terima kasih. Oke, good. Thank you. Menu adalah daftar makanan yang ada harganya. Oke. Benar ya. Nah, jadi menu itu adalah daftar hidangan makanan yang disajikan dalam suatu acara makanan, baik itu makan pagi, breakfast, makan siang atau makan malam ya, atau lunch atau dinner. Menu itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada a la carte menu, kemudian ada table d'hôte menu atau set menu, kemudian buffet menu. Ya, a la carte menu, table d'hôte menu atau set menu atau fixed menu, kemudian buffet menu. Oke. Nah, apa pengertiannya? Apa saja itu? A la carte. Nah, tadi Tisha sudah menjelaskan daftar makanan yang ada harganya. Memang benar. Jadi menu itu memang ada daftar makanannya, namun beda strukturnya. Nah, kalau a la carte itu adalah daftar makanan yang setiap harganya itu satu makanan satu harga. Oke, di sana sudah ada pengertiannya ya. Daftar hidangan yang terdiri dari berbagai macam pilihan makanan dengan harga masing-masing. Seperti pada gambar ya. Bisa dilihat adik-adik. Jadi misalkan shrimp tempura harganya sekian. Vegetable tempura harganya sekian. Jadi makanannya itu harganya itu per makanan. Oke. Kemudian tamu juga bebas memilih mau yang mana aja, terserah. Boleh makan yang beef terayakinya, boleh makan shrimp tempuranya. Artinya tamu bebas memilih mau yang mana saja. Oke. Nah, yang kedua, table d'hôte menu. Table d'hôte menu ini adalah set menu. Jadi sudah terset fix makanannya yang keluar adalah ini. Terdiri dari ada yang 3 course, ada yang 4 course, ada yang 5 course. Courses itu artinya ada terdiri dari appetizer, soup, main course, dessert.
Kalau di sini, kira-kira berapa course ya? Ada appetizer, ada soup, ada main course, ada dessert. Jadi berapa course? Ya, 4 course. Kalau misalkan appetizer, main course, dessert, berapa courses? Ya, 3 courses. Sampai bahkan ada 13 courses ya, makanannya. Banyak sekali. Kalau kita membicarakan masalah table dud ya, sebenarnya luas. Oke. Nah, jadi table dud menu ini adalah set menu atau daftar hidangan yang terdiri dari satu paket makanan dengan harga keseluruhan. Jadi harganya itu sudah dipaketkan. Itu harganya misalkan appetizer, soup, main course, dessert harganya 300.000. Beda sama ala carte. Kalau ala carte makanannya harganya per makanan seperti tadi. Misalkan sup harganya teriyaki harganya 50.000. Itu ala carte. Jadi harga makanannya itu harga makanannya per makanan, per item. Kalau set menu, kalau table dud menu per set menu. Jadi ini memang harganya. Oke, bisa dipahami ya sampai di sana. Dan terakhir yaitu buffet. Nah, buffet itu kayak prasmanan. Jadi makanannya itu banyak, ada pilihan. Ada supnya, ada saladnya, ada appetizer-nya, ada main course-nya, ada dessert-nya. Ada yang namanya amuse-bouche. Banyak sekali ya. Ada pasta, ada pizzanya, ada dimsumnya. Banyak sekali. Jadi satu set makanannya kemudian ditata rapi di spring dish-nya. Kan pernah datang di acara pernikahan, nah seperti itu namanya buffet. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Baiklah, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Habis. Oke. Cukup? Sudah jelas? Jelas ya, kita akan bertemu hari Senin. Hari Senin jika kalian masih ada yang diragukan atau punya pertanyaan, silahkan diajukan. Bisa dipahami? Oke, saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.